Halo, kembali lagi bersama gua Bagas dari Coding Asik. Kali ini kita lanjut di part berikutnya tentang JavaScript dan styling dari desktopnya tentunya. Nah, yang pertama kalian buka dulu dari file JavaScript-nya. Kita fokus ke JavaScript-nya biar dia muncul dulu. Nah, munculnya adalah ketika diklik dia muncul sidebar-nya di tampilan mobile tentunya. Ini kan belum muncul. Nah, yang pertama buka dulu main.js-nya dan hubungkan ya. Oh ya, ini salah, harusnya tambah js kayak gini. Save. Nah, lalu teman-teman adalah seleksi dari ID-nya atau dari kelasnya yang bersangkutan. Di sini yang pertama adalah navbar collapse, berarti kita harus seleksi juga. Kita buat cons. Cara seleksinya adalah kita pakai query selector ya. Dokumen dot query selector. Nah, kita seleksi kelasnya, berarti pakai dot. Harusnya buka kurung ya, kurung ketik 1. Nah, gini, ini kita pakai huruf besar aja, collapse gini. Nah, selanjutnya adalah kita seleksi juga dari sidebar-nya, kelas sidebar-nya. Ini berarti sidebar karena ada kelas sidebar-nya ya. Lalu yang selanjutnya adalah menunya, nav menu berarti ini ya, navbar dropdown juga sama ini ya, navbar menu. Oke, paste, berarti sini nav menu. Nah, terakhir yang kita seleksi adalah dari ini ya, navbar dropdown. Paste lagi. Nah, ini udah kita seleksi semua baik kelasnya. Kita akan mendapatkan satu kelas saja. Nah, yang pertama adalah kita inginkan ada tambahan dari add event listener, yaitu berupa klik. Jadi ketika diklik dia akan ada eksekusinya. Oke, makanya pertama navbar collapse. Oke, dot add event listener biasa ya. Ini di materi JavaScript, teman-teman buka aja di materi JWD. Ini udah ada. Oke, nanti tambahan klik dipakai arrow function. Karena ini cukup satu baris saja, maka tidak perlu kurung kurawa lagi ya, langsung aja satu line jadinya. Sidebar. Oke, dot class list ya, kita akan menambahkan class dot toggle ya, ini toggle, kemudian kita tambahkan aktif. Toggle ini adalah maksudnya ketika dia ada maka dia akan menambahkan, ketika tidak ada berarti akan maksudnya ketika ada dia akan menghapus. Jadi sebaliknya, berarti tambahkan aktif kayak gini. Ini koma ya. Nah, ini. Lalu yang selanjutnya adalah navbar menu. Nah, navbar menu ini juga ditambahkan aktif. Navbar dropdown. Nah, save. Kita klik. Nah, ini ya. Oke. Muncul ya. Tapi ini agak kurang ini ya jaraknya. Nah, kurang jaraknya berarti kita kasih padding atau kasih margin ya. Margin di berarti menu. Section menu sidebar-nya. Nah, ini satu rem aja. Kan ganti. Jadi diganti pokoknya. Lalu teksnya jangan lupa sidebar teksnya kita jadikan komentar gini. Nah, ini di uncomment. Nah, jangan lupa gitu, biar nanti nggak ada teksnya. Kalau tadi di kayak gini dia akan muncul teksnya. Nah, gini ya. Oke, jadi sejauh ini lancar aja sampai bawah. Nah, oke. Lalu yang berikutnya kita fokus ke ranah tampilan dari desktopnya. Kita fokus ke sidebar-nya dulu ya. Sidebar-nya dulu kita masuk desktop. Berarti pakainya add media. Kemudian kita kasih min
min width. Jadi ketika layarnya itu minimal, kita 768 ya, ini tampilan dari tablet. Pokoknya minimal kalau layarnya 768, ini dia akan ngefek. Nah, yang pertama adalah kita ubah visibility-nya ini jadi berubah kalau tampilan desktop. Setbar gini. Nah, kita ubah jadinya adalah visible. Opacity-nya adalah 100. Width-nya adalah 115 rem aja, 15 rem. Oke, jadinya seperti apa? Ops, bukan codingannya ya. Ini desktopnya kita perbesar. Nah, gini ya. Tuh, kelihatan. Nah, lalu kita ubah juga sidebar text-nya jadi block. Karena tadi kan hidden ya. Hidden mana? Nah, ini. Sidebar text jadi ini ya. Block biar kelihatan. Lalu menu itemnya ini ya, menu itemnya kita ubah jadi justify-nya jadi start, karena tadi kan nggak rapi nih ya, harusnya ke kanan. Justify content start. Oke, kayak gini. Nah, justify ini start, yang lain hapus saja karena kita cukup stylingnya satu aja. Lalu set bar aktifnya jadi block. Set bar ini ya, tapi kayaknya nggak perlu deh set bar aktif, kayak gini aja visible. Coba. Lalu yang selanjutnya adalah set bar aktif, mungkin perlu juga sih set bar aktif karena ini kan visible. Kita kasih block ya, displaynya display block kayak gini. Lalu nah, ini kan udah ada teksnya ya, set bar text, set bar aktifnya. Ketika set bar aktifnya ini ya, ketika maksudnya kan kita disembunyikan juga dia pengaruh nih, muncul teksnya juga muncul, tapi ininya 15 rem jaraknya. Maka ya sidebar aktif, kemudian nanti kita seleksi sidebar text. Jadi setelah ditambahkan aktif ya maksudnya. Oke. Nah, di sini display-nya adalah none. Lalu yang ini kita ubah nih. Width-nya kita ubah jadi 5 rem sama ya. Save. Oke, ini nanti kita ubah. Oke, sementara masih kacau, nggak masalah. Nanti kita seleksi lagi yang lain, yang navbar dan seterusnya. Oke, kita saya rasa cukup untuk yang sidebar-nya. Lalu kita fokus ke navbar. Navbar ke tampilan dari desktopnya. Maka yang ini copy medianya, media taruh paling bawah. Nah, gini. Nah, navbarnya kita fokus apa yang akan diubah? Yang akan diubah adalah width-nya. Width dari navbarnya itu sendiri. Di navbar. Nah, gini. Kita ubah karena width-nya kan 100%. Maka kita ubah width-nya biar ngikuti. Ketika diubah kan dia harus ngikut. Width-nya berarti pakai kalkulator. Karena tadi width-nya 100%, kita biar sama sidebar-nya. Sidebar-nya kan 15 nih. Ini kan 15. Maka kita juga kurangi 15 rem. Lalu kita kasih margin left. Margin left-nya adalah 15 rem juga. Nah, gini. Left. Nah, gini ya.
Oke, ini masih belum rapi satu-satu. Nanti ke konten nih, berarti ke konten. Ini copy aja mungkin ya, copy, kita buka yang konten. Nah, kalau konten berarti yang akan kita ubah adalah marginnya ya, margin dari kontennya. Karena ini kan dia posisinya enggak jaraknya tadi ya kacau ini ya, kita kasih margin di kontennya. Margin berarti margin left, margin leftnya 15 rem. Oke, gini. Kemudian info sectionnya kita juga ubah. Info section mana, atas ya. Nah, ini flag directionnya kita ubah jadi row, karena ini kan udah tampilan desktop nih. Ini kita perbesar lagi, pengennya kan ke kanan semuanya, bukan ke bawah, maka kita ubah. Oke, flag directionnya jadi row. Nah, ini hapus, save. Nah, gini. Oke ya. Nah, lalu kita pengennya ketika tampilan dari ini ya desktop, dia footernya nempel di sini, nggak berubah-ubah, jadi nggak kayak gini, biar rapi ya. Maka kita kayaknya ada ke footer. Ini copy dulu. Nah, ini paste. Berarti otomatis yang akan kita ubah di kelas footernya. Nah, yang akan kita ubah pertama adalah otomatis dari margin topnya dulu. Kita kasih, karena nanti kita absolute ya, atau absolute dulu deh. Position up, karena nanti di scroll biar nggak gerak ya, berarti fix aja deh, fix aja. Nah, kita taruh buttonnya berarti 0. Oke, kemudian kita kasih left ke 0. Nah, jangan lupa berarti nanti ya margin leftnya, margin left sama right-nya kita tambah. Nah, atasnya kita 4 rem, kanannya 0, bawahnya 0, kemudian kirinya kita ubah jadi 15 rem. Oke, width-nya juga jangan lupa diubah biar nggak terlalu besar, karena ini kan width-nya 100% nih, makanya kenapa ini bisa di scroll, karena 100%. Kita harus kurangi dengan 15 rem. Kalau berarti 100% kurangi 15 rem. Ini hapus, save. Nah, oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini navbarnya juga ada yang trouble nih sedikit. Oke, kita cek juga, ini masih tersembunyi navbar. Oh, ini dia harusnya pakai spasi. Oke, berarti kemungkinan yang lain pun sama. Mungkin di sidebar juga kita cari juga. Nah, ini kita harus pakai spasi. Oke, bawahnya mungkin ada lagi. Oh, ini ya. Save. Oke, sejauh ini aman. Nah, ini ya. Oh ya, ini masih belum, berarti kita cek juga di navbarnya. Berarti navbar drop down. Nah, dia harusnya tersembunyi, berarti ini harus kita copy juga, kasih 0. Nah, yang ini kasih hidden, biar tersembunyi. Save. Nah, kayak gini. Oke, aman ya. Kita minimize, kemudian kita coba kecilkan.
Nah ini. Oke, aman ya. Jadi ini responsif. Ketika tampilan HP kayak gini, ketika tampilan desktopnya kayak gini. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa edit juga nanti buat halaman user lagi, baru kategori dan seterusnya. Lalu yang paling penting teman-teman adalah di sini kita setting juga semuanya. Dimana style ini kan masih import. Nah, nanti teman-teman tugasnya adalah copy semuanya. Kayak gini misal, nanti dari global ya. Dari global. Nah, ini copy semuanya. Taruh sini. Oke, selanjutnya global berarti sidebar. Copy semuanya. Taruh sini. Ini kita kasih komentar ya. Global. Sini sidebar. Sidebar. Paste. Nah, gini ya. Lalu berarti navbarnya ya. Navbar copy sampai sini aja, copy. Nah ini navbar. Oke, nah yang ini kita masukkan ke dalam media query. Navbar. Nah ini. Oke, selanjutnya adalah konten juga sama ya. Kita copy lagi, masuk ke sini, konten. Nah, oke. Lalu jangan lupa yang paling bawah juga harus kita masukkan juga ke dalam media query. Copy, konten. Oke, aman. Lalu yang terakhir adalah yang footer. Footer. Ini memang lumayan agak ribet juga ya. Tapi akan memudahkan ketika ngoding by satu-satu. Karena biar terorganisasi. Ini berarti footer. Karena ngoding CSS itu kan line-nya panjang banget. Kalau nggak dipisah pasti pusing scrollnya nanti. Oke. Nah, ini copy. Nah, taruh sini. Footer. Oke. Lalu yang paling atas kita kasih komentar. Save. Nah, akan sama aja. Oke. Jadi sama aja ya, hasilnya akan mempermudah. Ini kita minimize juga sama. Oke. Jadi tutorial kali ini adalah tutorial membuat sebuah template admin. Teman-teman tadi ya bisa mengedit di semua halaman sesuai konten teman-teman. Karena ini hanya menggunakan dua tampilan ya. Nanti teman-teman juga bisa edit nih. Dari tampilan HP, ini tampilan mulai dari tablet. Nanti ada tampilan min width-nya misal buat laptop 1200 atau 900 berapa lah gitu. Kalian cari aja breakpoint-nya. Ini disesuaikan sesuai device yang teman-teman targetin kayak gitu. Oke, semoga video kali ini untuk step-stepnya bermanfaat dan bisa dipahami. Mungkin yang belum join juga bisa memahami ini agar kita minimal tahu lah, mengenal tentang gimana caranya buat template admin versi diri kita sendiri. Jadi nggak tergantung sama template-template yang berlebaran di internet, admin LTI dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang udah join, selamat mendownload ya, nanti mendownload dan mempelajari materi ini agar bisa menambah skill dan wawasan teman-teman. Oke, see you di next video dan di next latihan. Semoga bisa dipahami. Selamat dari gua Bagas Coding Asik. Semoga bermanfaat. Bye.